Oh, Shalom. Shalom, Rowi. Shalom. Shalom. Luar biasa. Ya, saya lihat pesertanya banyak sekali. Ya, 29. Luar biasa. Ya, saudara kekasih dalam Tuhan, selamat malam saudara-saudaraku semuanya yang tergabung di dalam Pure Worship Indonesia, PWI. Ya, bukan Persatuan Wartawan Indonesia ini ya. Saya berterima kasih diberi kesempatan, diberi kepercayaan untuk membagikan firman Tuhan pada malam ini. Ketika saya mendapatkan buku Purpose Driven Life, tulisan dari Rick Warren, dan saya bersyukur saya bisa membacanya sampai tuntas. Dan saya lihat program yang dicanangkan di PW ini adalah mengupas ya perjalanan dari 40 hari perjalanan menuju hidup yang digerakkan tujuan. Ya, ini adalah salah satu sarana yang dipakai Tuhan untuk mengubah hidup saya. Ya, lewat buku ini, ya, saya diubahkan. Saya punya pandangan yang lain tentang kehidupan. Ya. Pada malam hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan hari yang kelima dari 40 perjalanan hidup yang digerakkan oleh tujuan. Judul dan tema dari hari kelima adalah memandang kehidupan dari sudut pandang Allah. Nah, ini judul dari hari kelima, memandang kehidupan dari sudut pandang Allah. Malam ini saya akan sampaikan, dan mungkin penyampaian saya tidak letterlek, ya, tidak terpaku seperti yang di buku, ya, tetapi sesuai dengan pencerahan yang Tuhan berikan kepada saya, mungkin dengan gaya bebas saya, ya, dan mungkin ada ayat-ayat yang beda, ya. Ini saya mohon maaf kalau tidak berkenan. Nah, oke, kita mulai renungan kita malam ini, ya. Ini jam 8:05. Kita mulai renungan malam ini dengan membaca ayat di Alkitab kita, Matius 6 ayat 22 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Itu kata Matius 6 ayat 22 sampai 23. Saya teringat ketika saya sekolah minggu waktu itu. Ada lagu yang berbunyi, hati-hati gunakan matamu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apakah lagu ini hanya relevan untuk anak-anak? Ternyata tidak. Dan lagu itu sangat relevan buat kita semuanya. Nah, bicara tentang mata, berarti bicara tentang apa? Melihat. Mata untuk melihat. Ya, berarti bicara tentang melihat. Bicara tentang melihat bukan berarti bicara hanya tentang apa yang kita lihat. Jadi baik-baik ini. Ya, bicara tentang melihat bukan berarti bicara hanya tentang apa yang kita lihat, tetapi juga berbicara tentang bagaimana cara kita melihat. Apa dan bagaimana cara kita melihat itu akan sangat mempengaruhi kita, mempengaruhi diri kita. Dan malam ini firman Tuhan lebih menekankan tentang bagaimana cara kita melihat atau memandang. Karena cara memandang itu lebih penting dari apa yang dipandang. Ya, cara memandang kita
itu lebih penting daripada apa yang kita pandang. Karena cara pandang inilah yang akan mempengaruhi reaksi, respon, atau apa yang akan kita lakukan dengan apa yang kita pandang. Dan ini pun akan menentukan nilai dari apa yang kita pandang. Ngerti ya? Sampai di sini, ini memang agak sedikit pelajaran ini. Ya. Nah, saya akan beri contoh sekarang. Sekarang ini masa-masa pandemi COVID. Semua orang melihat hal yang sama. Pandemi COVID. Ada virus yang namanya COVID. Walaupun semua orang itu memandang hal yang sama, tetapi apa yang dilakukan orang itu berbeda-beda, bermacam-macam. Ya toh, ada yang ketakutan, dia ketakutan sehingga tidak beraktivitas, benar-benar dia disembunyi di rumah. Dia ketakutan sampai paranoid, ketakutan sekali dengan hal ini. Nah, ada yang tetap keluar rumah, malah rajin berolahraga, bersepeda, jogging, selamat pagi Indonesia. Ya, tetapi ada juga yang kelewat batas sampai ia berani menghirup nafas orang yang kena COVID. Nah, akhirnya dia meninggal dunia. Itu salah satu contohnya. Contoh lain, ketika Anda terjepit, ya, Anda disolimi orang, ya, saat-saat kita ada masalah, ya, sudut pandang kita itu akan sangat menentukan respon dan perilaku kita. Ada orang yang sedang dalam masalah, dia sangat-sangat bingung. Kata Pak Gembala Filipus, dia bak-bakan, tidak karuan hidupnya. Ya, bak-bakan bingung. Nah, ada juga orang yang kalau disolimi orang, langsung marah-marah, tidak tahan emosinya. Tapi ada yang tenang, santai, seakan-akan tidak terpengaruh dengan kondisi di sekitar kita. Nah, itu contoh yang lain. Nah, saudaraku kekasih, ada contoh yang lain. Saudaraku tahu, saya lupa bawa uang ini ya. Ya, ini saya nggak percaya uang, ya, buku tabungan ini. Ini uang, satunya kertas, ya, satunya kertas. Ini uang, ini kertas. Ini terbuat dari hal yang sama. Tetapi ketika sudut pandang kita berbeda, maka perlakuan kita terhadap uang dan terhadap kertas akan berbeda. Benar enggak? Ya toh? Kalau kita memandang ini uang, maka kita akan memandang uang itu dan memperlakukan uang ini sebaik-baiknya. Ya, kita pelihara benar-benar, jangan sampai dia hilang. Tetapi kalau ini kita pandang hanya sebagai kertas, buang aja, nggak ada masalah. Nah, itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Itu cara kita memandang. Dari sinilah kita melihat bermacam-macam yang dilakukan orang. Apa yang dilakukan sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Ya, dari sini kita melihat macam-macam yang dilakukan orang, dan apa yang dilakukan orang itu sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Jadi sudut pandang atau cara kita memandang itu menentukan apa yang kita lakukan. Ya, apa yang kita lakukan sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Sudut pandang atau cara kita memandang itu akan menentukan apa yang kita lakukan. Ngerti ya? Sampai di sini kita ngerti bahwa sudut pandang kita ketika kita memandang sesuatu, kita memandang itu akan mempengaruhi respon, mempengaruhi kelakuan kita. Nah, demikian juga akan kehidupan. Cara kita memandang kehidupan akan membentuk kehidupan kita. Membentuk respon kehidupan dan membentuk nilai kehidupan kita sendiri. Saudaraku, ketika kita memandang kehidupan itu sebagai apa, nanti respon kita seperti apa.
Dan itu akan memberikan pengaruh terhadap nilai kehidupan kita sendiri. Ingat itu. Nah, kita baca di dalam Amsal Sulaiman pasal 23 ayat 7a. Ya, katakan seperti ini. Sebab seperti orang membuat perhitungan di dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Lebih baik begitu. Jadi bagaimana cara kita memandang kehidupan kita, itulah kita. Ya, saya ulang lagi, Amsal 23 ayat 7a. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, cara memandang dirinya sendiri, demikianlah ia. Ya, jadi bagaimana cara memandang kehidupan kita, itulah kita. Nah, salah satu ini di dalam buku Rick Warren dia berkata seperti ini. Nah, salah satu cara kita terbaik memahami orang lain adalah menanyakan kepada mereka, bagaimana cara memandang kehidupan Anda? Dengan pertanyaan ini, kita akan dapat jawaban yang berbeda-beda dari setiap orang. Dan jangan pernah terkejut bila apa yang dilakukan mereka itu sesuai dengan sudut pandang mereka tentang kehidupan. Contohnya, bila hidup itu uang. Hidup itu uang. Waduh, semua apapun yang dilakukan orientasinya ke uang. Ya, enggak ada namanya sosial, enggak ada. Ya, walaupun itu pekerjaan-pekerjaan yang harusnya tidak harus dihitung dengan uang, dia tetap dihitung dengan uang. Itulah kalau dia memandang kehidupannya sebagai hidup adalah uang. Jadi semua orientasinya, semua kehidupannya terus diorientasikan dengan uang. Ketika dia memandang kehidupannya uang. Dan juga mungkin ketika kita menganggap bahwa kehidupan itu pertandingan, orang ini tidak pernah putus asa, saudara. Tidak pernah putus asa. Karena dia bertanding terus, fight terus dalam hidupnya. Terus. Tidak pernah putus asa. Nah, tergantung dari kita cara memandang kita. Kalau kita mau memahami seseorang, itu berarti kita akan ngerti apa yang dilakukannya. Nah, sekarang saya tanya kepada saudara. Ya, saya tanya pada saudara, bagaimana Anda menggambarkan kehidupan Anda? Coba renungkan sebentar. Ya, renungkan sebentar. Bagaimana? Ya, coba renungkan sebentar. Apa yang tergambar di pikiran saudara saat ini? Tidak perlu di-sharekan. Ya, tetapi saya ingin katakan, itulah kehidupan saudara. Apa yang kau gambarkan sekarang, itulah kehidupan saudara. Anda mengabarkan apa hidupmu? Aku hanya pesta pora. Itu hidupmu. Ya, Anda hanya ingin pesta pora, minum dan lain sebagainya. Itu hidupmu. Kalau Anda menggambarkan seperti itu, ya, atau mungkin Anda menggambarkan hidup itu perjuangan. Terus hidup ini untuk bekerja terus, time is money terus, seperti itu. Itu hidupmu. Gambaran yang muncul dalam pikiran Anda, itulah gambaran atau metafora kehidupan Anda. Dan sekalipun Anda tidak share, nanti akan terlihat dari gaya hidup saudara. Ngerti tidak? Nanti akan terlihat dalam diri saudara. Gaya hidup saudara itu terlihat. Persis akan terlihat di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak yang bisa memperlihatkan bagaimana cara kita memandang kehidupan kita. Itu pasti. Nanti akan terlihat dari gaya hidup saudara. Itu pasti kehidupan saudara sehari-hari akan terlihat sekali. Cara pandangmu untuk memandang kehidupan itu bagaimana? Dari Anda berpakaian, ya, gaya rambutmu, ya, stiker-stiker di mobilmu, apalagi pakaianmu, sepatumu, ya, atau potongan rambutmu apa saja, ya, itu bisa menggambarkan akan bagaimana kamu kehidupanmu, memandang kehidupan. Saya ingin beritahu juga, bisa juga dilihat dari postingan Anda di media sosial. Ya, di media sosial mungkin Anda berposting. Nah, itu menggambarkan kehidupan saudara loh. Hati-hati loh ya, kalau posting di media sosial, ya, itu akan menggambarkan
kehidupan Anda, menggambarkan cara Anda memandang kehidupan. Nah, saudara yang semua yang kita kasih dalam Tuhan, semua energi kita, baik pikiran, tenaga, bahkan harta kita akan terkuras, ini saya katakan akan terkuras sejalan dengan cara kita memandang kehidupan kita. Karena itu prioritas kehidupan kita. Ya, kita akan banyak energi, banyak tenaga, harta kita kadang-kadang kita juga terkuras sejalan dengan cara kita memandang kehidupan kita. Nah, kenyataan yang ada di dalam kehidupan kita, ada banyak orang memandang kehidupannya secara salah. Ini yang harus digarisbawahi. Banyak orang memandang secara salah dalam kehidupannya, memandang kehidupannya secara salah. Tetapi ada juga yang benar. Tentunya malam ini kita akan mau semuanya akan memandang kehidupan kita secara benar. Nah, kembali lagi ke ayat pertama tadi. Ya, Matius 6 ayat 22 dan 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya terang itu. Dikatakan di ayat ini, mata kita adalah pelita tubuh. Artinya mata kita itu menentukan tubuh kita. Jika mata kita terang, maka teranglah hidup kita. Tetapi jika mata kita gelap, maka gelaplah tubuh kita. Tubuh menjadi terang. Tubuh kita akan menjadi terang. Kalau tubuh kita menjadi terang, hidup kita menjadi baik, bukan? Nah, hidup kita akan menjadi benar dan baik. Saya yakin itu. Dan itulah yang diinginkan setiap orang. Dan jalan untuk menjadi terang, kehidupan, menjadi terang dalam kehidupan adalah mata yang terang. Katakan, mata yang terang. Mata terang kita, hidup kita akan jadi baik. Hidup kita akan jadi terang. Artinya, kita harus mempunyai sudut pandang yang benar tentang kehidupan. Ini yang penting, saudaraku kasih dalam Tuhan. Kita harus punya sudut pandang yang benar terhadap kehidupan. Ya, ketika kita mempunyai sudut pandang yang benar terhadap kehidupan kita, hidup kita menjadi terang. Ya, dan untuk menjadi terang, Alkitab memberikan solusinya. Solusinya apa? Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak itu, Akulah apa? Terang dunia. Barang siapa mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Saudaraku, ini Yesus, ya. Ada Yesus, ada dunia, ada terang, ada gelap. Oke? Tuhan mengatakan, akulah terang dunia. Dan jika kita melihat ke Yesus, mata kita akan terang. Ya, sudut pandang kita akan terang. Satu-satunya cara untuk tetap di dalam perang, tidak bisa tidak. Ikutlah Yesus. Nah, Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mau tidak mau, kalau kita mau berubah, mengubah sudut pandang kita secara benar, kita harus merubah cara berpikir kita. Kita tidak seperti dunia, tetapi cara kita berpikir, cara berpikir Kristus. Filipi 2 ayat 5 mengatakan, hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang tepat di Kristus Yesus. Saudaraku yang kekasih, kalau mau matamu terang saat ini, ikuti Yesus. Ya, pola Yesus, pikiran Yesus, jangan seperti dunia. Baharui akal budimu supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Nah, sekarang saudaraku yang dikasih, dari sudut pandang Kristus apa sih? Ya, sudut pandang Kristus adalah di Alkitab. Nah, bagaimana cara kita memandang kehidupan kita dari sudut pandang Allah? Nah, ada 3 diuraikan dalam buku ini, ya, bukunya Rick Warren. Ada 3. 1, kehidupan adalah sebuah ujian.
kehidupan adalah sebuah kepercayaan. Dan ketiga, kehidupan adalah penugasan sementara. Untuk hari kelima, hanya di baris poin 1 dan poin 2 saja. 15 menit lagi saya harus selesai. Atau 20. Nah, kita mulai ulas nomor 1 ya. Kita baca dulu. Matius 5 ayat 48. Yuk kita baca Matius 5 ayat 48. Saudara, saya cepat sekali. Saudara mengikutinya dengan cepat ya. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Ini Matius 5 ayat 48 berkata seperti ini. Kita harus sempurna loh. Tidak, katakan harus loh ya. Harus sempurna. Jadi tujuan kita adalah kesempurnaan. Sempurna dalam bahasa Yunaninya adalah teleos. Sempurna berarti matang. Ya, dewasa berarti berkembang sepenuhnya dalam arti karakter dan moral. Ini yang dikatakan pada Tuhan dalam Matius 5:48. Sempurna adalah berkembang terus dalam karakter dan moral kita. Tidak ada tawar-menawar lagi. Tuhan katakan harus untuk kita sempurna. Tidak ada tawar-tawar lagi. Harus, berarti kita harus berkembang terus tiap hari dalam karakter kita, dalam moral kita. Jadi tujuan akhir dari orang percaya bukan hanya sampai dilahirkan baru. Dengerin baik-baik. Kita tidak hanya sampai dilahirkan baru saja. Tidak. Tetapi kita menjadi sempurna, menjadi matang, menjadi berkembang sepenuhnya dalam arti karakter dan moral kita. Sudahkah kita tahu tujuan akhir kita? Dan apakah yang harus kita lakukan? Sempurna. Itulah tujuan akhir kita. Jadi katakan, tujuan akhir dari orang percaya adalah sempurna. Ya, sempurna. Sempurna berarti proses. Dia terus berkembang, berarti proses untuk proses yang terus-menerus mau diperbaharui untuk sampai ke level sempurna sesuai dengan standar yang dikehendaki Allah. Proses inilah yang dinamakan ujian dalam kehidupan kita. Kata-kata ujian itu memang rada tidak enak dalam kehidupan kita. Tapi Alkitab mengatakan banyak tentang kata-kata tentang pencobaan, pemurnian, ujian, bahkan itu muncul 200 kali di Alkitab, dikatakan di buku itu. Allah terus menguji karakter kita, iman kita, kesetiaan kita, ketaatan kita, kasih kita, integritas kita, dan kesetiaan manusia. Itu semuanya diuji oleh Tuhan. Ya, terus diuji. Dan semua tokoh Alkitab, dengerin baik-baik, itu mengalaminya, tidak ada yang tidak. Ya, saya lihat Alkitab saya banyak tokoh-tokoh yang diuji, semuanya diuji oleh Tuhan. Begitu juga dengan kita loh ya. Ini baik-baik, kita pun pasti akan mengalami ujian itu, karena Tuhan menghendaki kita sempurna. Nah, ini saudaraku yang kekasih, saya ingin katakan seperti ini. Karakter dikembangkan ditunjukkan melalui ujian. Ya, karakter dikembangkan dan ditunjukkan melalui ujian. Penilaian selalu berada pada akhirnya. Ya, kalau kita menilai sesuatu, itu pasti pada hasil akhirnya. Benar enggak? Ya, enggak mungkin kita menilai pada awalnya. Toko itu buka rame. Enggak. Akhirnya bagaimana? Hidup kita juga seperti itu. Bukan di awalnya kita hebat, tapi di akhirnya lah kita menjadi penilainya. Nah, kalau kita berkata bahwa hidup itu adalah ujian, itu berarti seluruh hidup kita, dari kita awal hidup di dunia sampai nanti kita mati, itu adalah ujian. Amin. Nah, seluruh hidup kita itu ada ujian, karena penilaian itu selalu berada di hasil akhirnya. Nah, saudaraku yang kekasih, bicara tentang penilaian, pertanyaan saya, ini dengerin baik-baik. Apakah kriteria orang menilai dia lulus ujian? Coba saya tanya, apakah kriteria orang menilai seseorang itu lulus ujian? Dulu ketika kita sekolah,
Kira-kira apa yang menjadi kriteria kita bisa lulus? Kalau ada ujian kemudian dibagi soal, apa yang menjadi kriteria orang itu bisa lulus? Kriteria orang lulus adalah ketika jawaban kita atas soal-soal itu benar. Benar enggak? Ya, kalau saudara menulis jawaban saudara pada soal yang diajukan benar, pasti Anda lulus. Ya, menjawab pertanyaan secara benar, Anda pasti lulus. Itu garis bawahi. Kriteria kelulusan adalah ketika jawaban kita benar. Kalau hidup itu ujian, kita akan selalu diuji dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dengar baik-baik ini, ya. Kalau hidup itu ujian, kita akan selalu diuji loh. Dalam setiap proses peristiwa dalam keadaan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan terus mengamati, dengar baik-baik. Tuhan terus mengamati tanggapan atau respon atau jawaban apa yang kita akan lakukan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, ini jawaban kita atas soal-soal kehidupan. Jadi Tuhan terus mengamati tanggapan kita, respon kita atau jawaban kita atas apa yang kita lakukan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan itulah ujian kehidupan. Respon dan jawaban kita atas peristiwa-peristiwa yang terjadi, itulah menentukan kelulusan kita. Amin. Ngerti ya saudaraku ya Kak? Ya, jadi jawaban saudara itu adalah respon. Responmu terhadap kejadian yang terjadi dalam peristiwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itulah yang menentukan kelulusanmu. Nah, saya mau tanya saudara sekarang, Anda pernah mengalami masalah dalam hidupmu? Anda pernah disakiti oleh atau disolimi olehmu? Anda pernah mengalami konflik rumah tangga, konflik di gereja, konflik apapun. Anda pernah dalam persoalan rumah tangga, Anda pernah sakit yang keras. Saya pernah mengalami anak saya sakit yang keras. Sakit yang antara hidup dan mati, saya pernah mengalaminya. Dan Anda pernah mengalami krisis keuangan. Pernah, sampai tidak duit aku. Cari kerjaan tidak bisa sana sini, ya kepepet aku. Nah, pernah mengalami hal ini. Dan saya ingin katakan, pernah Anda melihat orang-orang tetanggamu berhasil, punya mobil banyak, ya toh temanmu sepelayanannya bisa menaik daun luar biasa, mereka berhasil. Pernah lihat seperti itu? Dan sekarang pertanyaan saya, apa respon Anda terhadap itu semuanya? Apa responmu? Apa responmu sekarang terhadap itu semua? Nah, itulah yang menentukan lulus atau tidaknya kita. Luluskah kita? Luluskah kita? Pertanyaannya, saya ingin beritahu malam ini, Tuhan selalu mengamati tindakan-tindakan kita loh. Ya, tindakan kita. Tindakan itu adalah respon. Tindakan itu adalah jawaban atas persoalan, soal-soal ujian kita. Ya. Dan yang paling sederhana sekalipun tindakan kita itu diamati Tuhan. Dengerin baik-baik. Ya, bahkan Tuhan pernah ngomong, barang siapa yang setia dengan perkara kecil, dia akan setia dengan perkara yang besar. Artinya dengan hal-hal yang kecil Tuhan itu mengamati kita. Peristiwa-peristiwa bukan hanya yang besar saja, tapi peristiwa yang kecil sekalipun Tuhan mengamati kita. Dan apa respon kita terhadap peristiwa yang kecil, itu menentukan juga nilai kehidupan kita. Pernah melihat keran ngocor maksud saya, ngocor di toilet umum? Pernah? Pernah memakai barang-barang pinjaman, memakai barang-barang fasilitas kantor,
gereja atau pinjam teman atau mungkin ya masih mempunyai rumah-rumah kontrakan. Pernahkah kita melihat orang lebih hina daripada kita? Asisten rumah tangga atau bawahan kita. Pernah? Nah, pertanyaannya lagi, apa yang kita lakukan terhadap mereka? Apa? Bukan barangku kok, saenake dhewe aku. Apa seperti itu? Orang-orang yang di asisten rumah tangga, tidak dianggap sama sekali. Apakah itu? Apakah seperti itu? Apakah kita lakukan? Apa yang kita lakukan terhadap semua, terhadap mereka? Luluskah kita? Ya, itu pertanyaan lagi. Reaksi, respon kita, itulah kelulusan kita. Saudaraku yang kekasih, tapi dari semuanya itu saya ingin beritahu pada saudara. Ujian yang paling penting dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita bertindak ketika kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini yang paling parah, saudara. Dari semuanya itu ada satu hal yang saya ingin tegaskan. Di dalam buku itu juga ditegaskan. Dalam arti kata bebas ketika terasa Anda sendirian, terasa tanpa Tuhan hadir. Itu paling ujian paling berat dalam kehidupan kita. Masihkah kita berharap ketika semua kenyataan di luar pengharapan kita? Seakan-akan dia tidak hadir. Ya toh, kejadian kok begini Tuhan. Di mana engkau? Di mana engkau? Tidak pernah ada jawaban yang pasti. Seperti Yesus di Taman Getsemani. Dia ditinggal murid-muridnya sendirian. Seakan-akan ditinggal Tuhan. Sampai dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini ujian yang terbesar loh, saudaraku. Oh, ketika kita menghadapi percobaan, ujian kehidupan kita, respon kita itu apa? Meninggalkan Tuhan. Ngamuk sama Tuhan. Apa yang terjadi? Ketika Tuhan terasa tidak hadir dalam kehidupan kita, apa yang engkau lakukan? Dan dalam artikel lain juga, masihkah kita tetap berlaku benar-benar ketika kita sendirian? Apakah kita tetap konsisten untuk melakukan yang benar ketika kita sendirian? Oh, tidak ada Tuhan. Mumpung tidak ada Tuhan, tidak kelihatan kok Tuhan kok. Nah, tidak ada orang yang melihat, bahkan tidak ada orang melihat. Tuhan pun tidak hadir. Apakah kita tetap benar? Tetap luluskah kita kalau Tuhan tidak terasa hadir dalam kehidupan kita? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jika kita menyadari hidup adalah ujian, berarti tidak ada yang tidak penting yang terjadi dalam kehidupan kita. Dari yang kecil maupun yang besar, semuanya penting untuk kita. Ya, bahkan hal-hal yang terkecil seperti tutup keran toilet, ya, memelihara barang-barang fasilitas gereja, kantor dan lain sebagainya, menghormati orang-orang yang kecil, hina, itu merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita untuk mengembangkan karakter kita. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik merupakan kesempatan untuk bertumbuh dalam karakter kita, untuk menunjukkan kasih, kejujuran, kesetiaan, seluruh perbuatan baik kita, dan perbuatan-perbuatan yang benar yang ada di dalam diri kita. Itulah kehidupan kita ketika kita bisa mengatakan pandangan hidup kita, hidup itu adalah ujian. Aku berusaha setiap detikku untuk melakukan yang benar. Setiap detikku, setiap jamku, setiap bulanku, setiap tahunku, setiap waktuku, setiap hariku, aku selalu ingin melakukan yang terbaik. Jujur, setia, integritas, dan lain sebagainya. Saudaraku, seorang guru tidak mungkin tidak ingin gurunya, anaknya, didiknya tidak lulus. Tuhan pun seperti itu. 1 Korintus 10 ayat 13 dia mengatakan, percobaan-percobaan yang akhirnya kamu alami ialah percobaan-percobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku, percayalah, apapun yang terjadi dalam hidupmu, pasti Tuhan menolong saudara. Dan
Apa yang terjadi, peristiwa apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau bisa dan saya bisa mempunyai respon yang benar, bukan respon yang salah. Apapun mungkin sakit hatimu, apapun kamu disolimi, disakiti orang, punyai respon yang benar, ya, bersih, pure, kata namanya dari worship kita saat ini. Tuhan tidak membiarkan kita dicoba-coba yang melebihi kekuatan kita kok, dan selalu memberi jalan keluar. Setelah itu, saudaraku, ketika lulus, bukan cuma hanya upah-upah yang di dunia saja, tetapi Tuhan memberikan upah kekekalan buat kita. Yakobus 1 ayat 12, berbagailah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Itu uraian pertama. Dan uraian kedua, ini sudah 30 menit, tak lanjut sebentar ya. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan adalah, uraian kedua ya, Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia. Poin kedua tadi, hidup adalah sebuah kepercayaan. Ya, hidup adalah sebuah kepercayaan. Sikat aja ini. Ya, saya ringkat saja. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu akan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dari ayat ini saudara melihat Tuhan itu ada dua pengertian. Saya yang menangkap ada dua pengertian. Tuhan menempatkan mereka untuk mengusahakan manusia untuk mengusahakan memelihara Taman Eden. Berarti Tuhan percaya, menaruh kepercayaan penuh kepada manusia. Menaruh kepercayaan penuh pada manusia untuk mengelola oleh bumi ini, ya, mengelola bumi ini. Pegang baik-baik. Dan saya ingin katakan pada saudara malam ini, ya, malam ini saya katakan bahwa Tuhan percaya bahwa saudara mampu. Di dalam saudara dan di dalam diri saya ada kemampuan yang luar biasa. Katakan amin. Ya, jangan pernah putus asa. Di dalam diri ada dan di dalam diri saya ini ada kemampuan potensi yang luar biasa. Katakan amin. Ya, apapun saudara, siapapun saudara, ya, saudara manusia diciptakan serupa dengan segambar dengan Allah. Ini yang harus saudara pegang. Tuhan mempercayakan sepenuhnya untuk mengusahakan dan untuk mengelola, memelihara. Manusia diberi kepercayaan oleh Allah. Satu, ya. Di dalam diri kita ada kemampuan yang luar biasa. Dan yang kedua adalah selain dalam diri kita ada kemampuan yang luar biasa, adalah dengan kehidupan satu kepercayaan. Berarti semua kepunyaan kita yang kita punyai sejatinya bukan milik kita sendiri, tetapi itu milik Tuhan untuk kita kelola. Kita tidak pernah benar-benar memiliki apapun di dalam selama kediaman kita di bumi ini. Tuhan hanya meminjamkan bumi ini kepada kita selama kita hidup di bumi ini. Nah, kalau kehidupan itu satu kepercayaan, seharusnya kita memperlakukan apa yang kita punya itu dengan penuh tanggung jawab. Budaya kita berkata, jika kamu tidak memiliki, kamu tidak pedulinya. Nah, ya toh, wes ora dudu-duweku kok. Wes aku ora peduli, ora usah diopeni. Nggak seperti itu. Orang-orang percaya tidak mempunyai standar seperti itu, tapi orang-orang percaya harus mempunyai standar yang lebih tinggi. Karena Tuhan memiliki saya. Ya, karena Tuhan memiliki, maka saya harus memeliharanya sebaik mungkin. Amin. Nah, pelihara semuanya. 1 Korintus 4 ayat 2. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Nah, saudaraku, mata air kehidupan kita akan dievaluasi. Dan apa akan diberikan upah sesuai seberapa baik kita mengurusi dan mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Ini berarti semua yang kita kerjakan sekecil apapun akan diminta pertanggungjawaban kepada Tuhan, dan tidak tindakan kita sekecil apapun akan memperlihatkan sudut pandang kita terhadap kehidupan kita
terhadap kehidupan kita, sesuaikah kita dengan pandangan Allah atau tidak? Dan paling mencolok dalam kehidupan kita, ujian sekali ini dengerin baik-baik, saudaraku. Ujian sekaligus kepercayaan dari Tuhan ketika kita berurusan dengan uang. Ya, ujian sekaligus kepercayaan dari Tuhan ketika kita berurusan dengan uang. Tuhan menggunakan uang sebagai ujian terbesar layaknya kita dipercayai. Inilah kebenaran yang sangat penting. Ada hubungan langsung antara cara kita menggunakan uang, memperlakukan uang, dan kualitas dengan kualitas rohani kita. Ada hubungan langsung loh ya. Ya, Lukas 16 ayat 11 yang mengatakan, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon dan tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kamu terhadap harga sesungguhnya, harga rohani, harta surgawi? Ini harga sesungguhnya adalah harta surgawi, harta yang benar-benar harta sesungguhnya. Kalau kita tidak bisa dipercaya di dalam uang, Tuhan tidak akan bisa memberikan mempercayakan kepada kita harga sesungguhnya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita bisa dipercaya tentang uang? Apakah uang menghalangi hubungan kita dengan Allah? Uang akhirnya membuat kita menjadi dosa, menghalangi hubungan kita dengan Allah. Uang menjadikan kita menjadi korupsi, uang kita menjadi kita tidak jujur dan lain sebagainya. Apakah cara kita mengelola uang menghalangi Allah melakukan hal yang besar dalam hidup kita? Kita tidak kelola dengan baik apa yang kita harus berikan. Tidak, kita tidak pernah memberi kepada orang-orang yang miskin, yang di bawah kita. Jika kita dipercaya dalam ini saudaraku, apa yang kita kelola. Nah, ini yang terakhir, saya kunci terakhir. Jika kita bisa dipercaya dalam hal-hal jasmani, ya, jasmani, Allah akan memberikan kekayaan yang luar biasa, baik jasmani maupun rohani. Amin, saudaraku. Nah, inilah pelajaran kelima kita. Kehidupan adalah ujian dan kepercayaan. Ketika kita bisa lulus ujian dan dapat dipercaya, semakin berkat luar biasa, baik jasmani ataupun rohani, akan dicurahkan di dalam kehidupan kita. Amin.